Ya, kembali lagi kita di channel Sanggar Seni Loyudan. Di sini kita akan belajar berbagai macam tentang musik. Jadi di sini ada biola, ada vokal, ada gitar, dan ada keyboard. Ya, hari ini kita akan membahas tentang biola. Ya, di sini saya udah pegang biola. Ukurannya 4/4 standar untuk orang dewasa, dan biasanya untuk anak-anak atau biasa yang umur di bawah 7 tahun itu memiliki ukuran biola yang berbeda ya. Jadi ada ukurannya yang mulai dari 1/4, 2/4, 3/4, dan yang standar untuk orang dewasa itu ini 3/4. Jadi istilahnya biola yang paling besar. Oke, hari ini kita akan belajar basic. Jadi bagaimana cara menggesek biola itu. Yang kedua, kita akan mengenal biola itu dari senarnya. Terus yang ketiga, kita akan belajar lagu-lagu pendek ya. Jadi lagu-lagu yang lebih simpel aja. Oke, kita mulai saja. Ini biola dan ini namanya bow. Jadi ini udah satu paket, ada biola dan ada bowingnya. Oke. Nah, sebelum kita menggesek biola, pastikan bow ini sudah ada rosinnya. Biasanya kalau kalian beli biola itu udah ada rosin seperti ini. Kita gesekkan aja. Nah, biasanya untuk biola yang baru itu di bownya itu belum ada rosinnya atau biasa disebut hars. Jadi kita gesekkan. Nah, fungsi dari rosin ini atau hars ini adalah dia yang akan membuat suara antara bow dan senar biola nanti. Oke, sudah kita gesekkan dan di bow kalian akan ada seperti bulu halus seperti ini. Bulu apa? Ada debu, kayak debu halus kayak gini. Nah, itu berarti rosinnya udah nempel di bow kalian. Oke, ambil lagi biola. Ini biola dan ini adalah bownya. Dan sekarang kita perkenalan dulu. Di video kita sebelumnya kita udah pengenalan part-part biola. Jadi kita akan cepet aja, kita nggak usah bahas detail ya. Ini ada scroll, ada pack, terus ini ada senar biola. Di bawah senar biola ini ada namanya fingerboard yang warnanya hitam. Biasanya kayunya hitam. Terus ini body biola. Sini ada namanya F hole. Lubang ini berbentuk F. Dan di sini ada bridge. Ya, bridge itu kayu yang berdiri. Dan dia nggak dilem. Dan dia berdiri, memang berdiri sendiri di sini. Berikutnya ada namanya tailpiece. Dan ini namanya fine tuner. Jadi fungsinya buat ngecun juga, buat stem istilahnya, sama kayak pack. Kalau kalian butuh nada yang cukup sedikit atau berdekatan, kalian cukup pakai yang bawah. Kalau yang butuh nada yang kalian nadanya aja terlalu jauh, untuk pas untuk mencocokkan nadanya, kalian pakai pack yang atas. Berikutnya ini namanya adalah chin rest untuk meletakkan dagu. Nah, itu ada di sini. Oke, terus ini body F hole udah. F hole ini lubang resonansi ya. Jadi dia untuk mengeluarkan suara biolanya dia ada di situ. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan cara pegang biola. Oke. Biola itu taruhnya di sini, di samping sini. Di pundak sebelah kiri, samping kiri. Dan perhatikan dua, jangan sampai kita
untuk menyandarkan kepala kita jangan seperti ini. Oke. Tapi kita tengok ke kiri. Oke, tangan kiri ada di sini, tangan kiri ada di bodi biola. Kita pegang yang kuat, jangan sampai jatuh biolanya. Biola taruh pundak sebelah kiri. Setelah itu kita tengok kiri. Ya, jangan gini. Karena otot di leher ini pasti akan sakit kalau kita akan miring ini. Tapi lebih nyaman kita tengok. Kalau kita tengok, otot di sini tidak akan tertarik. Jadi masih rileks otot di lehernya. Oke. Jadi taruh sebelah kiri dan kita tengok. Dan kita cepit aja antara pundak dan dagu. Kan. Oke. Jadi udah paham kan? Kita tengok ke kiri. Jangan miring gini. Karena akan sakit. Kita tengok ke kiri. Udah apa? Dan pandangan mata kita ada di scroll sini. Ya. Jadi badanku menghadap ke depan seperti ini. Tapi waktu aku pegang biola, aku kan jadi seperti ini. Oke, tangan kiri tetap di bodinya ya. Jangan di sini dulu, nanti tangan kiri tetap di bodinya. Kita bahas cara pegangnya dulu. Nah, dan yang benar itu adalah tangan kiri nanti dia nggak akan pegang biola, akan dilepas. Nah, seperti ini. Ya. Jadi aku ngomong pun juga nggak terganggu. Karena dagu sama pundaknya ini dia nyepit biola. Ingat posisi seperti itu. Kalau biola di depan, kita harus susah nyepitnya. Nah, kayak gini pasti dia akan jatuh. Ya. Biola harus di samping kiri. Karena dia mendapatkan tulang di sini yang kita jepit. Nah, jangan sampai biola terlalu turun seperti ini atau terlalu naik ke atas. Dia harus sejajar dengan bahu kita. Oke? Nah, silakan dipraktekkan seperti itu. Ingat, kepala jangan miring gini, tapi kita tengok ke kiri. Oke? Ya. Itu cara pegang biola yang benar. Seperti ini. Jadi dari tangan kiri kita nggak akan pegang biola, nggak akan genggam di sini, nggak akan genggam di sini. Oke? Mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama, karena cara pegang biola yang benar seperti ini ya sebenarnya cukup susah juga. Jadi mungkin awal-awal kalian akan susah buat jepit, pasti akan jatuh, pasti akan meleset atau enggak lama-lama jadi miring. Itu nggak apa-apa, ya, karena harus latihan terus menerus. Jadi berlatih pegang ini pun nggak bisa cuma 1 hari 2 hari, mungkin bisa sampai berbulan-bulan, ya, cara pegang ini. Tapi nggak apa-apa, selama kalian berlatih terus, kalian tiap hari latihan, pasti akan cepat juga bisanya. Oke, berikutnya, kalau posisi ini udah benar, kita lanjut ke tangan kiri dulu. Nah, nanti akan ada video close up-nya untuk tangan kiri. Jadi kita bahas dari sini dulu. Posisi tangan kiri seperti ini. Dia ada di ujung. Nah, kayu hitam ini kan namanya fingerboard. Jangan lupa ya, jangan lupa bagian-bagian bilanya ya. Namanya fingerboard yang kayu hitam ini. Posisinya itu jempol dan telunjuk. Dia ada di ujung fingerboard. Oke. Nanti akan ada video close up-nya. Oke. Jempol dan telunjuk. Terus yang kedua, telapak tangan kan udah menghadap ke muka kita. Terus kita kayak pegang biasa aja. Pertama kita berlatih kayak pegang biasa. Ya. Jadi seperti ini. Terus kayak pegang biasa. Seperti ini. Pegang biasa. Seperti ini. Ya. Nah, usahakan karena tangan kirinya dia fungsinya bukan untuk pegang biola. Usahakan tangan kirinya jangan menyangga seperti ini. Ya, seperti ini.
Ini hal yang salah. Karena nanti akan berpengaruh ke berbagai macam teknik yang ada di biola. Misal kita main posisi, kalau kita main posisi 1 mungkin nggak akan masalah di sini. Tapi kalau kita udah main posisi 3 atau naik lagi, dia akan jadi masalah. Jadi tangan kiri ini cukup free untuk memencet nada mana aja yang ada di senar biola. Ya. Dan posisinya bukan pegang seperti ini. Oke ya. Untuk posisinya tangan kiri nggak posisi dasar seperti ini, jadi di sini lurus dan kayak pegang biola biasa. Kedua, bagian sikunya. Siku sini jangan terlalu keluar, tapi dia ada di bawah biola. Minimal dia di bawah biola. Di bawah biola persis. Oke? Nah, sudah tangannya, sekarang kita beralih ke jari. Jadi yang kita untuk mencet senarnya ini ada di ujung-ujung jari kita. Ya, bukan pakai telapak atau pakai bagian miring ini, bukan telapak jari tapi ujung jari kita. Pakai ujung-ujung jari. Oke? Ujung-ujung jari. Nanti akan di close-up-nya akan ada. Oke, ujung-ujung jari. Dan lihat posisi tangan kiriku. Tangan kiriku dia nggak begini kayak ini. Dan ini kalau tak lepas ya udah lepas aja. Karena yang pegang biola ada di sini, ada di chin restnya ini. Ya. Jadi tangan kiri itu berfungsi untuk menekan senar dan akan menghasilkan nada. Ya. Jadi tangan kiri memang dia harus fokus untuk menekan, dan nekannya pun juga harus kuat. Ya. Nekan dari senar-senar ini, setiap senar ini. Kalau kalian nekannya nggak terlalu kuat, suaranya pun yang keluar juga akan beda. Oke. Jadi biasanya akan ada kayak bekas-bekas senar di ujung-ujung jari seperti ini. Ya, mungkin untuk awal dia akan terasa sakit, tapi nanti kalau sudah terbiasa, udah 1 bulan 2 bulan itu, kalian udah nggak akan merasakan sakit. Yang jelas karena kalian harus latihan tiap hari. Oke? Oke, posisi pegang biola udah, posisi tangan kiri udah. Coba stop ya. 1, 2, 3. Oke, jadi posisi tangan kirinya seperti ini. Dia berada di ujung fingerboard. Perhatikan jempol dan telunjuknya. Dia ada di sini. Dan di sini masih ada space. Jadi bukan terlalu maju seperti ini. Ya. Jadi di antara jempol dan telunjuk ini masih ada space. Ya. Terus kita mencetnya pakai ujung-ujung jari. Jangan sampai telapak tangan ini menyentuh di necknya. Jangan kayak gini. Karena ingat, tangan kiri kita tuh bukan untuk menyangga, tapi tangan kiri kita hanya fokus di nada. Jadi dia akan mencet nada-nada yang ada di senar ini. Oke, perlu diingat jempol dan telunjuk dan posisinya kayak pegang biasa. Nah. Oke, jadi jangan sampai gini ya. Kalau kalian posisi tangan kayak gini, itu masih salah. Oke, jadi seperti ini. Dan mencetnya pakai ujung-ujung jari.